Baik, kita lanjutkan. Tapi kalau ada pertanyaan tentang yang contoh yang barusan kita coba kerjakan, silakan. Kalau tidak, kita coba kerjakan problem lainnya. Nah, saya ini tertarik memberikan satu problem lagi. Sebentar, saya ingat ya. Ya udah, ini ya. Jadi, misalkan ada sebuah sistem nomor 2, sebuah sistem misalkan ini ada sebuah benda, katakanlah M1 misalnya. Kemudian benda ini terhubung dengan sebuah pegas dengan benda M2 misalnya. Lalu pertanyaannya ya simpel saja, tentukanlah persamaan gerak sistem tersebut, sistem jika benda M1 M2 bergerak tanpa gesekan misalnya, tanpa gesekan dengan lantai. Nah, katakanlah konstanta pegasnya di sini diberikan K. Nah, seperti itu. Kira-kira gimana cara kita menyelesaikannya? Nah, jadi kita di sini diberikan dua buah benda yang terhubung oleh sebuah pegas dengan konstanta K. Ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama meninjau benda ini kira-kira sistem geraknya seperti apa. Itu intinya itu. Kalau dia bergerak satu misalnya, kemana gerak sistemnya? Kalau dia, apakah kedua-duanya bergerak? Tapi kalau kita tekan dia atau kita regang seperti apa yang terjadi misalnya. Nah, jadi ini logikanya. Yang jelas sistem ini apabila salah satu dari sistem ini kita ganggu, baik kita tekan maupun kita regangkan, ya dia pasti akan berosilasi. Nah, itu kan logikanya ya. Terserah, M1 juga seperti itu. Baik kita dorong ataupun kita tarik, dia juga akan berosilasi. Nah, artinya ini ya otomatis kasus ini sebetulnya juga masih kasus osilasi ya solusinya ya. Tapi tak tahu. Nanti kita lihat persamaan akhirnya seperti apa. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Nah, jadi di sini kita lagi-lagi harus menentukan kinetik dan potensial energinya. Jadi yang pertama kita tentukan kinetik energinya T sama dengan apabila misalkan, tapi saya buat dulu seperti ini untuk memudahkan kita ya. Sekarang saya ingin membedakan M1 dan M2 ini dengan suatu variabel ya. Boleh, misalkan seperti ini. Misalkan ini bergerak ke sini dengan kecepatan x dot, dan ini misalnya bergerak dengan yang M2-nya bergerak dengan kecepatan misalkan y dot. Nah, jadi ini terserah saja sebetulnya. Mau saya bikin Y, mau saya bikin X, mau saya bikin Z, terserah. Di sini XY tidak menyatakan arah daripada geraknya, tetapi menyatakan kecepatan. Bisa dipahami kan maksud saya? Jadi maksud saya sekarang M1 ini bergerak dengan kecepatan X dot. M2 ini bergerak dengan kecepatan Y dot. Ya, tetapi arahnya ini masih satu dimensi, logikanya masih satu dimensi ya. Masih di sumbu X ya geraknya. Tetapi untuk membedakan kecepatannya itu kita buat
Y dot 1 dan X dot. Kenapa harus kita bedakan? Karena kecepatan M1 dan kecepatan M2 ini ya belum tentu sama. Harus kita bedakan. Kalau kecepatannya sama, ya udah saya buat saja X dot kedua-duanya. Tapi karena kecepatannya tidak sama, maka saya harus membedakan kecepatan tersebut. Jadi setelah ini kita dapat membuat kinetik energinya, berarti T sama dengan setengah mx dot kuadrat ditambah setengah my dot kuadrat. Nah, seperti itu. Maaf, ini boleh dimatikan dulu nih, suara siapa ini? M1, Pak, itu M2. arah geraknya sama-sama ke kanan, Pak ya? Iya, sama-sama ke kanan. Kita anggap sama-sama ke kanan. Boleh kan? Terserah saja. Boleh ini, boleh satu ke kanan, satu ke kiri. Boleh kedua-duanya ke kiri. Boleh kedua-duanya ke kanan. Geraknya tak ada masalah. Ini bebas, dia bebas bergerak karena tidak ada gesekan di sini. Artinya sekarang kalau saya tarik M2 ini ke kanan, M1 ini kan juga akan ikut dia ke kanan. Ya, kan boleh juga seperti itu. Atau saya tarik M1 ke kiri, M2 juga akan ikut ke kiri. Misalnya. Nah, tetapi kalau setelah saya tarik itu saya lepaskan, nah dia akan berosilasi. Nah, itu. Tetapi kalau geraknya saya tarik Y ke kanan, pasti X juga akan ke kanan. M1 juga ke kanan. Artinya arah daripada X dan Y, arah daripada M1 dan M2 ini saat kita beri perlakuan sama sebelum kita lepaskan. Kalau kita lepaskan baru. Ini mohon maaf bisa dimatikan dulu suaranya. Suara siapa ini? Sepertinya Bu Anur, Pak. Ini susah ini. Ini mohon teman-teman yang suaranya keluar di sini tolong dihentikan dulu. Oh iya. Derajat kebebasannya gimana, Pak? Oke, ini sudah saya mute-kan ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi ini arahnya ya sekali lagi dia searah. Tetapi dia arahnya itu terserah, boleh kemana saja ya. Ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Yang penting kita konsisten. Dan baru berosilasi itu apabila kita sistem ini kita lepaskan saat kita berikan perlakuan. Nah, sehingga kinetik energinya sekarang adalah saat saya tarik M2 ini ke kanan, misalnya M1 kan ikut tuh. Kinetik energinya pasti setengah M1X dot kuadrat tambah setengah M2 Y dot kuadrat. Nah, apa yang bisa kita lakukan lagi? Ya udah, sekarang kita lihat kecepatannya. Kecepatan sudah. Potensial. Kalau potensial, nah otomatis di sini kan yang punya potensial energi hanyalah pegas. Gas yaitu setengah K delta X kuadrat. Nah, coba kita perhatikan. Kalau ini kecepatannya tadi X dot, berarti perubahan posisinya adalah X ya. Kalau Y dot ini, kecepatan M2 ini Y dot, berarti perubahan posisinya adalah Y. Otomatis perubahan panjang daripada pegas ini ya selisih antara X dan Y ini. Bisa dipahami maksud saya? X dot ini kan kecepatan, berarti dia ini turunan daripada posisinya. Posisinya pasti X ya. Perubahan posisinya adalah X. Sementara Y dot ini adalah kecepatan M2. Otomatis perubahan posisinya kita sebut sebagai Y. Walaupun ini sekali lagi ini masih dalam satu dimensi ya. Masih dalam satu dimensi.
mohon ini apa suaranya di ini kan dulu. Oke ya. Biar kata busuknya ini. Apa ini? Di mute dulu ya. Kalau halo Kak. Pak, kalau satu dimensi, satu derajat kebebasan, Pak. Oke, sudah saya mute kan ya. Nah, jadi sekali lagi, sekarang X perubahan posisinya, di sini Y perubahan posisinya, sehingga perubahan panjang pegas ini ya selisih antara X dan Y ini. Selisihnya ya tinggal kita tinggal kita masukkan ke dalam delta X ini, sehingga potensial sama dengan setengah K dikali X dikurang Y sama dengan dikuadratkan. Nah, coba dilihat di sini ya. Kalau seandainya X ini, kalau seandainya di sini misalkan Y lebih banyak perpindahannya daripada X, maka kan nanti ini hasilnya negatif di dalam kurung. Tetapi negatif dikuadratkan juga masih positif ya. Sebaliknya kalau X ini lebih banyak perubahannya daripada Y, ya berarti di dalam kurung positif. Positif dikuadratkan juga positif. Nah, jadi tidak ada masalah, sudah benar pernyataan kita. Kenapa? Karena perubahan panjang itu wajib nilainya positif. Yang namanya saja perubahan panjang ya. Positif perubahan panjang itu. Perubahan, sekali lagi, nilai perubahan panjang itu kalau setelah kita kuadratkan dia wajib positif. Maaf ya. Dia boleh berubah, boleh bertambah pendek, boleh bertambah panjang. Kalau bertambah pendek, kadang kita bahasakan negatif dia ya. Padahal negatif itu menyatakan bahasa daripada bertambah pendek. Boleh saya buat bertambah pendek 2 cm. Atau perubahan panjangnya negatif 2 cm. Artinya dia bertambah pendek 2 cm. Nah, tetapi kuadratnya akan tetap nilainya positif. Karena kuadrat dari negatif juga positif. Nah, jadi tidak ada masalah. Mau setengah K X kurang Y kuadrat, atau setengah K Y dikurang X kuadrat, ya tidak ada masalah. Terserah saja ya. Sama. Nah, sehingga dari sini kita akan memperoleh L sama dengan setengah M 1X dot kuadrat T dikurang V ini berarti ditambah setengah M2 Y dot kuadrat. Nah, ini baru dikurang dengan setengah KX kurang Y kuadrat. Nah, inilah ininya. Apa namanya? Persamaan Lagrangian ya. L ini kita sebut sebagai Lagrangian. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Nah, sekarang baru kita masukkan persamaan ini ke dalam persamaan gerak Lagrange. Tadi kan itu pertanyaan. Tentukanlah persamaan gerak sistem jika bendanya M1, M2 bergerak tanpa gesekannya. Nah, kita masukkan dalam persamaan gerak. Persamaan gerak kita adalah D per DT dalam kurung del L per. Nah, ini kan kita intinya nanti kan akan ada dua persamaan, akan ada dua persamaan ya. Nah, tapi kita tulis dulu persamaan geraknya. Ini del QK dot del L dikurang del L per del QK sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini kita tinjau derajat kebebasannya. Tinjau derajat kebebasan. Nah, ada apa saja derajat kebebasan kita? Nah, perhatikan di sini kan dari gambar ini sebetulnya dari sistem ini kita langsung sudah dapat melihat ya. M1 geraknya ini, gerak M1 ini tidak
maksud saya M1 gerak daripada M1 dan M2 ini tidak sama. Artinya dia ya bebas bergerak. Sekali lagi, M1 dan M2 ini bebas bergerak satu sama lain. Tergantung daripada nilai K nantinya ya. Kalau nilai K-nya kecil, otomatis misalnya bisa saja perlambatan daripada M1 ini akan kecil nilainya ketika M2 kita tarik ke kanan. Nah, artinya sekali lagi dia saling bebas bergerak kedua-duanya. Nah, sehingga kalau dia saling bergerak bebas kedua-duanya, derajat kebebasannya adalah Q sama dengan X dan Q sama dengan Y. Nah, satu menyatakan perubahan posisi Y dan Y dot kecepatannya, dan satunya lagi menyatakan perubahan posisi M1 X atau kecepatannya X dot. Nah, ini sekali lagi kalau ada yang ragu mohon ditanyakan ya. Nah, ini sedikit saya yakin mungkin agak bingungnya karena di sini ada muncul Y. Padahal Y di sini cuma notasi. Cuma notasi yang menyatakan perubahan posisi X. Sumbunya ini tetap sumbu X saja, tidak ada sumbu Y di sini. Tetapi Y ini adalah menyatakan gerak perubahan posisi M2 di sepanjang sumbu X ini. Nah, sekali lagi saya ulangi, Y di sini bukanlah sumbu, tetapi Y di sini menyatakan perubahan posisi M2 di sepanjang sumbu X itu. Nah, seperti itu. Oke, otomatis kita punya Q sama dengan X dan Q sama dengan Y. Artinya apa? Kalau kita punya dua derajat kebebasan, otomatis ya sudah pasti kita akan punya dua persamaan gerak. Nah, sekarang saya lanjutkan. D per dt, langsung saja del L per, yang pertama kita buat del QK-nya adalah X dot, dikurang del L per del X sama dengan 0. Nah, ini persamaan kita yang pertama, persamaan 2 namanya. 2, dan persamaan kita yang satu lagi adalah D per dt del L per del L per del Y dot dikurang del L per del Y sama dengan 0. Nah, ya udah tinggal kita masukkan ke dalam sini. Nah, tinggal kita masukkan substitusi persamaan 2 ke persamaan persamaan 1 ya. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 menghasilkan, nah, yaudah kita masukkan D per dt dalam kurung. Nah, tetapi sebelum ini kita harus selesaikan dulu ya. Kita turunkan dulu del L per del X dotnya. Yaudah, maaf. Del L per del X dot. Nah, ini kita selesaikan dulu ya, ini nanti baru kita turunkan terhadap waktu. Del L per del X dot. Apa tadi L-nya? L-nya adalah setengah M1 X dot kuadrat del dalam kurung setengah M1 X dot kuadrat ditambah setengah M2 Y dot kuadrat dikurang setengah K X kurang Y kuadrat. Nah, seperti itu. Ini kita turunkan terhadap del X dot. Nah, perhatikan. Kalau kita turunkan terhadap del X dot, otomatis ini yang akan ada hasilnya hanyalah fungsi yang ada X dot saja. Yang ini pasti sama dengan 0 karena tidak ada X dotnya. Dan ini juga pasti sama dengan 0 karena tidak ada X dotnya. Artinya dia konstan. Nah, bisa dipahami ya. Tinggal yang ini, turunan setengah M1 X dot terhadap del X dot, berarti saya ulangi, del L per del X dot berarti sama dengan 2 dikali setengah 1 M1, 1 tidak saya tulis, dikali X dot.
Nah, kenapa? Karena X dot kuadrat, kuadratnya dikurang 1. Pangkat 2-nya dikurangi 1, tinggal pangkat 1. Oke, dapat kita 1 ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat lagi del L per del Y dot. Nah, del L per del Y dot. Ini persamaan 4. Maaf, ini saya buat. Oke, persamaan 4. Kemudian kita lihat lagi yang del L per del Y dot. Del L per del Y dot sama dengan del dalam kurung setengah M1X dot kuadrat ditambah setengah M2Y dot kuadrat kurang setengah KX kurang Y kuadrat. Ini kita turunkan terhadap del Y dot. Lagi-lagi otomatis cuma yang terhadap Y dot saja. Artinya ini sama dengan 0, ini sama dengan 0 karena dia konstan ya. Sehingga hasilnya ini del L per del Y dot sama dengan 2 dikali setengah, 1 dikali M2 dikali Y dot ya. Berarti M2Y dot. Nah, seperti itu. Oke. Ini saya buat menjadi persamaan 5. Persamaan 5. Ini maksudnya kita selesaikan dia satu persatu ya, biar mudah kita nanti ya. 4, 5. Lalu apa lagi yang kita perlukan? Del L per del X dot sudah kita cari. Del L per del Y dot sudah kita cari. Tinggal del L per del X ya. Del L per del X. Del L per del X sama dengan del, saya masukkan lagi L-nya, setengah M1X dot kuadrat tambah setengah M2Y dot kuadrat dikurang setengah K dikurang setengah K. Nah, coba kita selesaikan kuadrat ini ya, biar mudah ya. Sebab kita akan bekerja pada X lagi ya. Karena ini del X. Sehingga yang dalam kurung ini bagusnya kita keluarkan. Coba gimana kuadratnya ini? Berarti X kuadrat, saya kurung ya, X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat gitu. Mohon diingatkan saya. Benar nih gimana nih Pak Tommy? Benar Pak Tommy? Gini ya. Iya, Pak. Nah, ini kita turunkan terhadap del X. Sehingga karena ini del X, otomatis yang X dot ini sama dengan 0, yang Y dot juga sama dengan 0. Tinggal yang ini saja kita lihat ya. Otomatis ini del per del X dari, saya kalikan ke dalam biar mudah kita ya. Atau enggak usah, biar di luar saja ininya. Setengah negatif setengah K. Nah, berarti ini yang kita turunkan tinggal X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat. Artinya hasilnya sama dengan, nah, coba, negatif setengah K, negatif setengah K, turunan daripada X kuadrat terhadap DX adalah 2X. 2X positif ya. 2X, kemudian turunan 2XY adalah negatif 2Y. Negatif 2Y. Benar? Kenapa? X-nya habis. Kita turunkan terhadap X. Dan Y-nya sama dengan 0. Oke. Artinya 2X dikurang 2Y. Oke. Sekali lagi saya tulis del L per del X sama dengan negatif setengah K, negatif setengah K 2X dikurang 2Y. Nah, dapat kita ini persamaan 6. Nah, saya checklist lagi, sudah peroleh del X per del X. Del L per del X. Sekarang tinggal del L per del Y. Del L per del Y, del L per del Y sama dengan, ya udah kita ambil aja ini tadi ya. Berarti del dari setengah K
del dari setengah, maaf negatif ya, negatif setengah K, negatif setengah K, nah, dalam kurung X kuadrat kurang 2XY, X kuadrat kurang 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, ini per del Y. Nah, sehingga hasilnya sama dengan negatif setengah K-nya konstan, ini otomatis yang bekerja hanya terhadap sumbu Y, yaitu ada negatif 2X, negatif 2X, Y-nya habis karena terhadap DY, kemudian Y kuadratnya menjadi plus 2Y. Oke ya. Ini kita sebut sebagai del L per del Y. Nah, oke. Artinya ini sama dengan negatif 2X ditambah 2Y. Atau dibalik juga boleh. 2Y dikurang 2X ya, terserah saja ya. Ini saya buat sampai di sini saja, persamaan 7. Oke. Sekarang artinya kita sudah peroleh. Nah, ini. Nah, sudah lengkap. Artinya tinggal kita masukkan. Persamaan 4, 5, 6, 7. Nah, dari persamaan 4, 5, 6, 7, substitusi ke persamaan 2 dan 3, persamaan 2 dan 3, nah maka nah kita tulis satu-satu. D per dt dari del L per Y per X dot dulu atau oke X dot dulu ya, berarti del L per del X dotnya tadi adalah M1 X dot, M1 X dot, nah, oke, dikurang dengan del L per del X. Del L per del X-nya adalah del L per del X-nya adalah persamaan 6 negatif setengah K 2X kurang 2Y. Negatif setengah K 2X kurang 2Y. Nah, sama dengan 0. Sekarang kita selesaikan. M1 X dot ini turunkan terhadap waktu gimana? Ya, M1 X double dot. Ya. Nah, dikurang jadi ditambah setengah K 2X kurang 2Y sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kita, persamaan 8 ya. Nah, dapat kita satu persamaan geraknya. Sedangkan yang untuk Y dot kita ambil dari sini D per dt dari del L per del Y dot tadi apa? Del L per del Y dot adalah M2Y dot persamaan 5. M2Y dot nah, dikurang dengan del L per del Y. Del L per del Y-nya mana? Del L per del Y-nya adalah negatif setengah K dikurang 2X tambah 2Y. Negatif setengah K kurang 2X tambah 2Y. Nah, seperti ini sama dengan 0. Sehingga ini kita selesaikan D per dt dari M2Y dot ya pasti M2Y double dot. Nah, ditambah setengah K negatif setengah K negatif 2X tambah 2Y. Nah, ini sama dengan 0. Nah, inilah persamaan gerak. Ini kita sebut sebagai persamaan 9. Jadi persamaan gerak benda M1 dan M2
diberikan oleh persamaan 8 dan persamaan 9. Kira-kira seperti itu. Ini kalau kita mau menyelesaikan lagi ya kita tidak bisa. Kenapa? Kita tidak diberikan nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, kita tidak diberikan. Kalau kita diberikan berapa X-nya, berapa Y-nya, ya artinya kita bisa menyelesaikan. Nah, kira-kira seperti itu ininya, solusinya. Silakan kalau ada pertanyaan atau masukan, silakan ya. Jadi memang cukup panjang, tetapi tidak terlalu banyak penyelesaian tidak terlalu banyak. Ini karena kita L-nya itu cukup panjang ya, sehingga kita ini tadi kita selesaikan dia satu-satu dari persamaan 4, 5, 6 dan 7. Baru kita masukkan kepada persamaan 2 dan persamaan 3 kita ini. Nah, kira-kira seperti itu solusinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya. Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Untuk derajat kebebasan tadi ditentukan setelah Maaf, sebentar. Suaranya kurang Kurang dengar. Agak dekat sedikit, Halo? agak dekat ke laptopnya. Ya. Iya Pak. Untuk menentukan derajat kebebasan tadi Pak, diperlukan pas mau masukkan ke persamaan gerak itu Pak. Jadi meninjaunya boleh di awal, boleh di akhir. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi urutannya kita buat adalah yang pertama kita harus menentukan derajat kebebasannya. Tetapi yang kedua ini, pada contoh soal yang kedua ini, sebetulnya di awal itu juga kita harus sudah menentukan derajat kebebasannya. Di awal, saran saya di awal. Tetapi kita memerlukannya itu kan tadi ketika kita ingin menulis persamaan geraknya ini ya. Nah, kita memerlukannya. Tetapi sebetulnya ketika kita meninjau tadi problem ini, kita sudah melihat sebetulnya ada 2 derajat kebebasan. Ada 2 variabel yang bergerak di sini. Artinya M2 ini bergerak merubah Y dan kecepatannya Y dot, sedangkan M1 ini bergerak dengan kecepatan X dot dengan perubahan posisinya X. Ya. Tetapi kalau M1 dan M2 ini sekarang terhubung oleh tali atau terhubung oleh tongkat yang tidak bermassa misalnya, ya udah berarti dia enggak 1 derajat kebebasan saja. Cuma misalkan X misalnya ya udah X dot dan X saja, kecepatannya X dot dan perubahan posisinya X. 1 itu saja. Nah, tetapi karena di sini dia ada 2 derajat kebebasan, artinya dia belum tentu tidak sama kecepatannya. Kenapa? Karena keberadaan pegas itu. Kalau dia tidak sama kecepatannya, berarti kan dia tuh kalau tidak sama tuh berarti ada 2 variabel yang berubah di sini. Kalau saya tarik M2 ini ada 2 variabel yang berubah. Apa? Y-nya berubah dan X-nya berubah. Atau M2 akan punya kecepatan Y dot dan M1 akan punya kecepatan lain misalnya. Misalnya X dot misalnya. Jadi X dot dan Y dot ini cuma notasi ya. Boleh kita ganti C, D. Boleh kita ganti dengan RS. Terserah notasinya apa. Yang jelas ini masih 1 dimensi. Ada pertanyaan lain? Silakan. Jadi itu ya di awal ditentukan urutannya itu di awal ya. Tadi di awal sudah kita bahasakan, tetapi belum kita statementkan ya. Pas mau masuk persamaan Lagrange baru kita statementkan. Pak, tanya Pak. Ya silakan. Dari soal nomor 1 dan soal nomor 2 ya. Itu kan kasusnya berbeda. Iya. Kemudian yang menentukan kita menyelesaikan permasalahan itu, ini kan dua-duanya nomor 1 dan nomor 2 itu kan menggunakan Lagrangian Pak ya? Iya. Ya, jadi untuk menentukan kita ke arah sana itu apa Pak kira-kira ini yang bisa saya terima Pak? Oke. Tadi kan nomor 1 Pak langkahnya 1, 2, 3 gitu kan. Yang nomor 2 juga begitu.
di ujung ininya kan menggunakan Lagrangian. Nah, untuk ini ke arah Lagrange, ini bukan, itu seperti apa gitu loh, Pak? Saya masih bingung, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini tadi kan soal bukan soal yang kita ambil dari buku ya. Ini saya aja yang membuat soalnya. Jadi kalau soalnya dari buku, misal atau nanti kita ujian misalnya nanti atau tugas atau kuis, itu langsung dikatakan pada soal itu, contoh, selesaikanlah proses kasus pendulum dengan pada gambar ini misalnya menggunakan konsep persamaan Lagrange misalnya. Itu langsung diinstruksi soalnya. Kalau tidak diinstruksikan oleh soal, ya udah, untuk apa kita pakai Lagrange ini? Kalau di sini ya, ini kan bisa dengan Newton kan bisa kita selesaikan ya. Tidak perlu dengan Lagrange. Tapi karena biasanya soal itu langsung, kalau soal classical mechanics itu yang melibatkan Newtonian, yang melibatkan Lagrangian dan Hamiltonian, langsung pada soal itu instruksinya jelas. Selesaikanlah, misalnya contoh soal nomor 1 kita ini, selesaikanlah atau tentukanlah persamaan gerak dari bandul pada gambar ini menggunakan persamaan Lagrange atau konsep Lagrangian misalnya. Itu langsung ada instruksi soalnya seperti itu. Sebaliknya untuk Hamiltonian juga seperti itu, akan ada instruksi soalnya langsung Hamiltonian misalnya seperti itu. Bagus pertanyaannya. Terima kasih sudah diingatkan ya. Nanti takut bingung ini selesaikan pakai apa gitu ya. Di soal insya Allah jelas ya. Di soal kalau di buku-buku itu ada ya. Tetapi Pak Priyo dan teman-teman yang lain, saya ingin menyampaikan ada kasus-kasus dalam fisika yang memang tidak ada dikasih tahu. Tidak ada dikasih tahu ini penyelesaiannya pakai Lagrange, pakai Hamiltonian, atau pakai konsep Newtonian misalnya. Tidak ada misalnya dikasih tahu. Ya udah tinggal kita ini biasanya itu contoh kasus soal-soal olimpiade. Kalau soal-soal olimpiade itu dia tidak boleh dikerjakan menggunakan Lagrange dan Hamiltonian ya. Tidak boleh dikerjakannya menggunakan konsep ini ya. Nah, artinya apa? Tetapi kalau kita mengerjakannya, misalnya kita mahasiswa S2 fisika misalnya, ya kita boleh saja mengerjakan soal itu dengan Lagrangian, walaupun pada instruksi soal itu tidak ada. Contoh, tiba-tiba tadi muncul gambar bandul seperti ini. Tentukanlah persamaan gerak benda atau tentukan frekuensi daripada bandul ini misalnya. Ya, terserah kita. Mau kita kerjakan pakai Lagrange bisa, mau kita kerjakan pakai hukum misalnya hukum Newton misalnya, konsep harmoni osilator misalnya bisa juga misalkan, ya terserah kita, tidak ada ini. Karena Lagrangian ini sifatnya adalah menyederhanakan konsep penyelesaian problem-problem fisika yang sulit. Nah, yang dianggap sulit ya, dia lebih sederhana. Kadang dengan Newtonian itu dia lebih panjang. Saya ingat ketika kita belajar harmonik osilator di awal-awal kita kuliah mekanika klasik dulu, itu kan cukup panjang-panjang juga itu solusinya. Solusi dari problemnya cukup panjang-panjang ya misalkan ya. Tetapi kan kalau kita menggunakan Lagrange ini kan menurut saya tidaklah terlalu panjang. Tentukan kinetik, tentukan potensial, masukkan ke L, lalu L itu kita masukkan ke persamaan gerak, dah dapat ya. Kan seperti itu saja ya. Menurut saya ya lebih sederhana menggunakan Lagrange ini untuk kasus, sekali lagi untuk kasus-kasus tertentu. Biasanya kasus yang paling banyak dipakai itu ya salah satunya adalah kasus osilasi. Kenapa? Kasus osilasi ini